Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Handayani. Saya sekolah di SDN 1 Sungai Dangkul. Saya kelas 5, cita-cita menjadi PKI. Saya akan memberitahu tentang perjuangan pahlawanku melawan penjajah. Tahukah kamu, Indonesia pernah berjuang melawan imperialisme penjajahan dari bangsa asing selama ratusan tahun. Imperialisme merupakan sistem politik yang bertujuan untuk menguasai negara secara paksa. Indonesia yang kaya sumber daya alam pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Bagaimana perjuangan pahlawan Indonesia melawan imperialisme? Simak materi berikut dengan saksama. 1. Kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda adalah penjajah yang paling lama berkuasa di Indonesia. Mereka menjajah Indonesia selama sekitar 350 tahun. Bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Mereka dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten. Cornelis de Houtman datang dengan sikap yang arogan dan membuat rakyat Banten tidak senang sehingga mengusirnya. Saat itu terjadi persaingan di antara sesama pedagang dari Belanda. Untuk mengatasi persaingan tersebut, dibentuklah serikat dagang yang menyatukan mereka bernama VOC. VOC dibentuk di bawah pemerintahan Belanda dengan peraturan yang merugikan rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bangkrut oleh kerajaan Belanda karena hutang yang menumpuk. Kemudian Indonesia diperintah langsung oleh pemerintahan kolonial Belanda di bawah gubernur jendela pertama yaitu Pieter Coracus van Overstraten. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes van Bevoet tahun 1830 diberlakukan sistem tanam paksa yang membuat rakyat menderita. Perlawanan terhadap penjajah Belanda. A. Perlawanan terhadap VOC. B. Perlawanan Pattimura 1817. C. Perang Padri 1821 1837. D. Perang Diponegoro 1825 1830. A. Perlawanan terhadap VOC. Pada saat VOC berkuasa di negara Indonesia terjadi beberapa kali perlawanan. Pada tahun 1628 dan 1629, Mataram melancarkan serangan besar-besaran terhadap VOC di Batavia. Sultan Agung mengirimkan ribuan prajurit untuk menggempur Batavia dari darat dan laut. Di Sulawesi Selatan, VOC mendapat perlawanan dari rakyat Makassar di bawah Sultan Hasanuddin. Perlawanan terhadap VOC di Pasuruan, Jawa Timur dipimpin oleh Untung Suropati. Sementara Sultan Agung Tirtayasa mengorbankan perlawanan di daerah Banten. B. Perlawanan Pattimura 1817. Belanda melakukan monopoli perdagangan dengan memaksa rakyat Maluku menjual hasil rempah-rempah hanya kepada Belanda saja, serta menebangi perkebunan rempah-rempah milik rakyat. Rakyat Maluku berontak atas perlakuan Belanda. Dipimpin oleh Kapitan Pattimura, rakyat Maluku melakukan perlawanan pada tahun 1817. Pattimura dibantu oleh Angkel Ribet Klip Latumahina, Ulupaha Paulus Tiahahu, dan seorang pejuang wanita Christina Martha Tiahahu. Perang melawan Belanda meluas ke berbagai daerah di Maluku seperti Ambon, Seram, dan Hitu. C. Perang Padri 1821-1837. Perang Padri bermula dari
pertentangan antara kaum adat dan kaum agama, kaum Padri. Gerakan Padri itu ditentang oleh kaum adat. Terjadilah bentrokan di antara keduanya karena terdesak. Kaum adat minta bantuan kepada Belanda. Belanda bersedia membantu kaum adat dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau. Pasukan Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah wafat beliau digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Pasukan Padri dengan taktik perang gerilya berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda mengajak berunding. Pada tahun 1925 terjadi gencatan senjata. Belanda mengakui beberapa wilayah sebagai daerah kaum Padri. D. Perang Diponegoro 1825-1830. Perang Diponegoro berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana. Kekecewaan itu memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Dipimpin Pangeran Diponegoro, rakyat Tegalrejo menyatakan perang melawan Belanda tanggal 20 Juli 1825. Daerah-daerah lain di Jawa ikut berjuang melawan Belanda. Antara tahun 1825-1826, pasukan Diponegoro mampu mendesak pasukan Belanda. 3. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Sejarah masuknya Jepang ke Indonesia merupakan keinginan membentuk kekuasaan di Asia. Setelah Jepang berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Jepang menguasai Indonesia 8 Maret 1942 ketika Panglima Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Sumbang. Pada awal kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan perang Pasifik. Pada masa penjajahan Jepang dikenal adanya Romusa, yaitu rakyat yang dipaksa bekerja tanpa dibayar. Selain itu, adanya sistem tanam paksa, di mana rakyat harus menanam dan memberikan hasil taninya kepada Jepang. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia menderita. 4. Perlawanan terhadap penjajah Jepang. Penjajahan Jepang menyisakan kenangan buruk bagi rakyat Indonesia. Kala itu, penguasa Jepang bersikap semena-mena sehingga memicu rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan. A. Perlawanan rakyat Aceh di Cetling tahun 1942 dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Beliau tidak setuju dengan perintah untuk membungkuk kepada matahari sebagai penghormatan untuk Kaisar Jepang. Saya kira hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. B. Perlawanan di Singaparna, Jawa Barat dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau menolak Seikare dan Romusa. Beliau memandang hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. C. Perlawanan di Singaparna, Jawa Barat dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Peta di Blitar, Jawa Timur. Tentara Peta di Blitar memberontak di bawah pimpinan Sodanco Supriyati. Akan tetap Jepang dapat mematahkan perlawanan ini. Supriyati dan teman-temannya ditangkap oleh tentara Jepang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.